Jawab. Gimana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. 9. Apa yang kamu maksud? Yang mana kamu maksud? Saya sudah membuktikan dalam 10 detik saya bisa membuktikan kalau Anda itu tataran masih level binatang. Karena tidak berakal. Saya ulang lagi. Mana tahu Anda bisa jadi manusia. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Jawab, menurut Yesus. Silakan. Dua-duanya. Tuh kan, tengoklah. Lihatlah. Memang. Lihatlah, kan begitu kurang teman-teman. 10 detik paling lama untuk membuktikan mereka ini adalah level hewan. Manusia-manusia tak berakal. Tidak ngerti. Manusia tak berakal. Inilah mereka nih. Disebut juga. Itu coba lihat. Disebut juga dia guru. Jadi disebut juga dia nabi. Jangan Anda marah. Banyak sebutannya. Disebut juga Tuhan. Hidup kekal. Saya tidak bicara yang lain. Saya berbicara hidup kekal. Coba kau tunjukkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah guru. Ada dalilnya? Nggak ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Mesias. Ada? Nggak ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Ada? Enggak ada. Makanya sebagai pengamat, jangan Anda mengamati sapi, tapi yang Anda lihat itu perut Kamu belum paham juga. Anda pengamatmu alam, tapi Anda tidak punya ilmu. Apa yang Anda amati? Ganti nama Anda itu. Ganti nama Anda. Pengamat lubang pantat. Itu bagus. Anda pakai pengamatimu alat ilmu segitu. Saya ulang nih, ini kesempatan ketiga nih untuk Anda naik level jadi binatang, dari binatang menjadi hewan. Sama aja ya. Dari hewan menjadi binatang. Sama aja. Dari susah jadi manusia ini. Dari binatang menjadi manusia. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, bukan menurut kami umat Islam. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, silakan. Anda belum paham itu. Nah, coba jadi lihat. Di sini. Maka pantaskah Anda disebut manusia? Pantaskah Anda disebut manusia kalau tidak berfungsi? Apa bedanya dengan pantat ayam? Bunyi aja. Memahaminya. Apa gunanya? Apa fungsinya suara Anda yang keluar dari mulut Anda kalau tidak bermakna? Sama aja pantat ayam. Ya, jelaskan. Apa yang ingin Anda jelaskan? Dengarkan. Saya bertanya, saya ulang, ini keempat kalinya kita kasih bonus. Kita kasih bonus nih. Kita kasih bonus nih. Inilah yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pertanyaan saya. Hidup kekal. Yesus sudah menjelaskan. Hidup kekal itu menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Menurut Yesus, jawab. Ke-14. 14 katanya teman-teman. Tengoklah teman-teman, 14 katanya. Ini. Saya katakan orang mu'allaf itu dari golongan hewan menjadi manusia. Murtadin dari manusia menjadi hewan. Itu paketnya itu, nggak bisa kau rubah. Nggak bisa kau rubah itu. Nggak bisa kau rubah. Buktinya kau masih hewan. Kau nggak ngerti apa yang diucapkan oleh Yesus. Sudah 4 kali loh. Sudah 4 kali.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaannya, menurut Inilah Yesus, hidup. jangan kau ulang lagi, Kucluk. Ngapain kau ulang-ulang? Pertanyaannya, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, kelima kali nih. Inilah kalau coba. Jadi para murid itu udah ngerti. Coba. Nah. Ini guru-guru saya yang ada di sini atau adik saya ini, Ketua Ampir Riau, Adinda. Sikap Bapak. Nah, coba kamu ambil, ada kucing di situ, ada kucing. Ada kucing. Kalau ada kucing di situ, ambil itu kucing, pegang kakinya dan tangannya, habis itu kau kasih lihat HP. Ini HP. Ayo sebut, ini HP. Ayo kucing, ini HP kan, kucing. Kucing, ini HP. Ayo sebut HP kucing, sebut HP. Ini HP atau pisang? Wahai kucing. Apa kata kucingnya? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. Ini HP atau pisang? Meow. 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 Level binatang, hewan tak berakal. Nah, inilah. Nah, inilah coba lihat. Ini dia coba lihat. Bagaimana mungkin Anda sebagai pengamat manusia sementara Anda binatang? Binatang mengamati manusia, mana bisa? Yang ada manusia mengamati binatang. Terlalu lebay kali nama kau itu. Kau ganti namamu, kau turun nanti, ganti namamu pengamat lubang pantat pendeta, cenat-cenut. Gitu. Mu'alaf pula kau amati. Apa urusanmu amati mu'alaf? Kamu yang harus diamati. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan kah atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kayak gitu aja kalian bengkok. Bengkok kalian itu. Hidup kekal itulah apa yang kamu kejar dalam hidup ini rupanya. Bukannya hidup kekal. Sederhana. Asyhadu an la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Ini ku jelaskan lagi ya. Selesai. Sederhana pun. Ini ku jelaskan lagi ya. Kan? Meong-meong aja. Bagaimana meong mau menjelaskan pisang? Ini apa? Meong. Ini apa? Meong. Ini apa? Meong. Selama otakmu tidak kau fungsikan sebagaimana kadarnya, fungsinya, selama itu juga kau tetap saja seperti itu. Gak akan pernah bisa berubah. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Sebagai Rasul. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting. Ini kesaksian, ini syahadat. Syahadatnya Yesus, Oke, aku jelaskan ya. kesaksiannya Yesus. Apa kau jelaskan? Kau lihat pisang, kau bilang kuda, nggak bisa. Apa? Kapasitasmu menjelaskan apa? Otak nggak berfungsi. Cuman mulut bunyi-bunyi, goyang kayak pantat ayam. Apa yang bisa kau jelaskan dengan otak beku seperti itu? Hei, apa yang bisa kau jelaskan? Hah? Mending kau ke pasar jual sayur lontong sana. Yesus mempersaksikan dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan hari ini, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, Yesus membangkitkan orang mati sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bonyok, nggak bisa jawab. Yesus membuat kemudian badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta bisa mengintip,
orang gondrong bisa bercukur, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang botak bisa menyisir, itu karena dia melakukan mukjizat. Pekerjaan itu dikerjakan sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kucing mana bisa jawab? Percuma ajanya. Saya ulang lagi pertanyaanku. Ini yang ke-6 kalinya. Mana tahu kau bisa jadi manusia kayak Ustadz Iksan Moko Ginta. Ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaannya, hidup kekal diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan? Jawab. Saya diam. Saya kasih kau waktu 2000 tahun lewat 2 jam. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, maksudnya para murid nih, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi antara Bapa dan Anak sudah dikenal oleh para murid nih. Pertanyaan saya apa? Hidup kekal itu. Sebelumnya pertanyaan saya apa? Sudah dikenalkan Yesus juga. Pertanyaan saya apa? Itu kan? Sama pantat ayam. Cuma. Tidak. Pertanyaan saya Karena apa? Bapa dan Anak itu adalah satu. Pertanyaan saya apa? Yesus itu adalah wujud gambarnya. Batu nisan kuburan Cina. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Jadi ku jelaskan. Ketika para Pertanyaan saya apa? Ini kan membahas tentang kesaksian kan ya? Nah, itulah Yesus mengatakan hidup kekal itu ini yang ke-7 kali. Mereka dapatkan, Bani Israel dapatkan dengan mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jawab. Di sini yang harus kenal tentang utusan itu. Coba lihat. Lihatlah kawan-kawan, lihat. Saksikanlah. Saksikanlah akrobat ini. Tubuh manusia isi kepala kucing. Kenapa bisa seperti ini? Karena disesatkan oleh makhluk yang keluar dari tanah. Angkatan jahat nih. Angkatan jahat gini, jahat dia. Mau menyesatkan orang. Jadi nggak bisa sampai. Angkatan jahat selalunya berbuat jahat. Dia melihat kucing tapi dibisiki tetangganya. Kamu lihat enggak itu di sana? Iya Mas, lihat. Itu adalah Jadi ayam. di pasal 3 ini. Lihat lagi ibu-ibu yang sudah mulai menua, dibisikin lagi. Yang di sana itu yang bunyi meong. Iya, kenapa Pak? Itu adalah sapi. Tengoklah. Karena Yesus penyesat ini. Jelas-jelas hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bapak jelas datanya. Tapi karena dia penyesat, utusan Tuhan diajarkan ke orang lain Tuhan. Wih, kambing. Kacau balau. Udah besok kau beli daster, kau jualan bunga di pasar. Coba dibaca. Apalah kau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ke pasar jualan daster, nggak usah kau naik-naik di komal-komal Islam. Ganti namamu itu. Pengamat mualaf. Siapa lu ngamati mualaf? Membedakan kucing dengan pohon sagu aja kau nggak bisa. Lebih kali nama kau. Itu ya teman-teman. Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Nah, setiap kali mereka berucap, sekali mereka memberikan satu pernyataan, pasti menyesatkan. Gak ada yang keluar dari mulutnya tidak menyesatkan. Karena memang mereka menyesatkan, karena mereka memang adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab
Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, menurut Yesus, itu tanda untuk siapa? Tadi siang saya kasih pertanyaan seperti ini, ada 4 Kristen. Semua menjawab, itu tanda untuk angkatan benar. Apa nggak sedeng orang kayak gini? Sedeng dia, geser kanan belok kiri. Inilah mereka. Hidup dikatakan Yesus, angkatan jahat ini minta tanda. Ditanya, itu yang diberi tanda seperti itu siapa? Angkatan benar. Memang kacau orang ini, kacau memang. Kacau. Inilah Al-Quran, semakin hari semakin benar. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Coba, kucing kalau dikasih sesuatu, ya kucing memang nggak tahu namanya. Ini adalah ikan, ini adalah telur, ini adalah pisang. Kucing nggak tahu. Wajar, karena tidak dikasih kodrat akal. Ya ada makhluk dikasih akal, dikasih lihat pisang, dibilangnya apa? Pisau katanya, pisau. Ya, izin Gurunda. Ya, silakan. Ya. Mbak Ropa, selamat malam Ropa. Bang Ropa, monitor. Ya, sekali lagi Bang Ropa. Ketekan. Bang Ropa, monitor. Biar Kristen di bawah yang mau naik silakan ya, yang mau diskusi silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut dulu. Izin ketemu nih dulu. Pak Richan, selamat malam. Pak Richan, selamat malam. Izin diturunkan kalau tidak menjawab. Ya. Silakan teman-teman OTN naik. Ya, yang Kesempatan belajar. iya, yang naik tolong oten dulu ya, yang teman muslim ditahan dulu. Saudara muslim yang di bawah tolong. Iya. Zainal Abidin, Islam apa? Insya Allah Muslim bang. Makasih bang sebelumnya bang ya. Iya. Maaf bang. Bang ya. Iya. Makasih Bang Zainal. Siap bang. Ya. Ini yang typing di bawah, kenapa pula Yesus ingin kau tangkap kawan? Apa urusannya Yesus ingin ditangkap ini yang di bawah ini? Kenapa Yesusnya mau ditangkap? Ini masuk daftar tentara Romawi, kayaknya nggak lulus ini, 3 kali daftar nggak lulus. Kenapa Yesus mau ditangkap bang? Laki-laki ya bang ya? Coba, saudara Brok ini laki-laki ya? Tahun depan di bulan 2 kebetulan ada informasi, ada pendaftaran polwan. Kalau bapak mau, silakan daftar bang. Mana tahu dengan menjadi polwan Anda bisa tangkap. Ya izin Gurunda. Iya silakan. Ya Kak Tia Ayu, assalamualaikum Muslim Kak ya. Kak Tia Ayu, monitor Kak. Ada yang mau disampaikan Kak? Izin diturunkan Kak ya. Kita kasih tempat untuk teman-teman kita Kristen. Terima kasih Kak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua yang di bawah, yang Islam, yang dibuat lain. Oleh nanti ini Komal, biar Kristen dulu yang naik gitu. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum Gurunda, salam dari Aceh. Saya cuma mau ini Waalaikumsalam Gurunda ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Saya cuma mau instruksi Gerunda. Ini kan kebanyakan yang di atas katanya Kristen dulu di atas, sedangkan yang di atas ini banyak juga yang Muslim. Gimana ini Gerunda? Saya dari Aceh Gerunda ya. Iya, ya, siap bang, siap bang. Nah, Nggak apa-apa, saya satu Gerunda. aja yang naik Kristen juga nggak apa-apa. Nah. Siap. Baiklah Gerunda, terima kasih Gerunda ya. Kalau banyak pun Kristen bang di atas bang, begaduh, nanti bang ribut. Rokok aja. Kami siap memantau. Gitu. Satu aja kan Gerunda. Antara kubu salib rencana setan dengan salib rencana Tuhan gitu. Perang nanti mereka ya kan ya. Izin Gerunda, ada tamu ye apa nih? Plus sistem Kristen bang. Malam. Ya plus. Maaf lah bang ya, kopi di warung aja bang. Kelihatannya sekarang tuh saudara Oten itu menghindar dari Bang Suma. Jadi kalau ada yang naik itu nekat, betul nekat. Makin ngeblank pun Gerunda mereka itu. Ampun pening Gerunda. Oleng karena sesama mereka pembesar-pembesarnya udah saling serang tuh. Iya. Saling serang. Antara Edis dengan beberapa tokoh dari mereka itu ini saling ribut. Sejak Edis jadi muridnya Bang Suma, mereka udah pada bingung. Wah ini kok Edisnya kok lari malah jadi muridnya Bang Suma ini terkait dengan salib. Iya betul Gerunda. Izin Gerunda, selamat malam Bang J dari Islam Kristen bang. Bang J monitor. Bang J, gak masuk suaranya bang. Maaf ya izin. Gak masuk suaranya bang. Kristen bang. Kristen. Oh Kristen, ya, agak kuat bang. Sedikit bang. Mau dipertanyakan atau yang gimana? Mau ditanyakan bang? Sesuai tema. Ya, pengen naik aja karena dibilang Kristen menghindar katanya kan gitu. Wih mantap. Ya bang, salam kenal saudara Bang Jago. Namanya memang Jago. Luar biasa. Gimana saudara? Ya damai sejahtera lah bang, damai sejahtera lah. Iya damai sejahtera. Semua. Iya siap. Ya. Apa yang menarik untuk kita perbincangkan? Ya kalau yang menarik udah tahu banyak sih tentang ini Bang Juma yang asli ya kan. Iya saya sendiri bang. Aja sih udah tahu banyak ya, maksudnya sering lihat PT-nya ataupun di media-media TikTok yang lain gitu. Siap. Iya bang. Satu intinya gitu. Siap. Setiap yang saya lihat itu ya selalu mempertanyakan yang tidak dipercayai gitu bang. Contohnya? Ya setiap apa yang saya lihat di PT-PT abang itu ya itu menggambarkan bahwasannya abang itu bukan penyembah Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang di sorga itu sih bang. Oh, iya itu udah pasti bang, udah pasti. Saya kan Muslim. Saya ngomong yang pasti maksudnya kan itu. Iya, saya Muslim abang, saya Muslim. Sebagai Muslim, ya tentu tidak mungkin saya menyembah Yesus lah, karena Yesus sendiri ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Jadi manalah mungkin saya menyembah makhluk yang juga menyembah. Seperti itu bang. Iya, makanya saya mengertinya ya di situ, tapi
kenapa yang tidak kita sembah kita bahas-bahas begitu, maksudnya kan. Bedanya maknanya apa untuk menarik iya, saya paham. umat-umat yang lain gitu kan, untuk mengikut ajaran yang abang percayai atau mana arahnya gitu kan. Itu satu yang pasti gitu, karena sudah kita tidak percaya ngapain gitu kan. Tapi itu juga penasarannya ya selalu dipertanyakan gitu. Ujung-ujungnya memang satu juga yang pasti, bahwasannya tidak bakal jumpa gitu, nggak bisa jumpa memang. Oke, Bang. Di framing, tidak bisa jumpa di logika, tidak bisa jumpa di diskusi. Makanya diskusi itu artinya apa? Kalau diskusi itu artinya ada perjumpaan arti diskusi itu kan gitu. Tapi ini tidak ada, yang malah memang namanya diskusi tapi berdebat gitu kan, mempertanyakan apa yang dipercaya masing-masing gitu, memperdebatkan apa yang tidak dipercaya juga gitu kan. Iya, boleh Karena saya kalau bernarasi, Bang? Dibilang kesaksian Yesus ini, temanya ini kan arahnya kemana lagi nanti kan, Yesus bersaksi bahwasannya kan gitu kan itunya, Bang. Oke, Bang, coba Bang, mana tahu. Oke, baik. Iya. Ya kan. Baik. Jadi gini, saudara, kami umat Islam ini menjadi Islam bukan karena kami menggunakan terjemahan kitabnya agama lain. Semisal kami mengambil terjemahannya kitabnya saudara kami Kristen, itu enggak. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kemudian kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Di dalam narasi Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya menurut Al-Quran nih, menurut Al-Quran, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu semua mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Jadi Nabi Musa ketika turun diutus sebagai nabi kepada Bani Israel, Nabi Musa selalu mengalami hal yang mengecewakan dirinya akan sikap, tindakan dan perbuatan respon bangsanya terhadap kerasulannya, kenabiannya. Lalu kurang lebih 1400 tahun berlangsung, diutuslah lagi nabi yang lahir tanpa ayah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Diutus lagi kemudian sosok nabi yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, alaihi salam, baginya keselamatan. Itu juga mengalami hal yang sama, hampir sama seperti Nabi Musa. Namun beliau jauh lebih sadis karena bangsanya melakukan makar yang begitu dahsyat terhadap dirinya. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, dua-duanya ini itu mengalami kemudian kecaman, dan tak jarang mereka mengalami percobaan untuk dilakukan penganiayaan. Lalu ketika Nabi Musa dan Nabi Isa datang ke suatu bangsa, disebutlah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah tegar tengkuk, senantiasa selalu ingin menganiaya, selalu ingin membunuh para nabi. Sampai pada akhirnya umatnya melakukan makar. 6 abad kurang lebih kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan keadaan, posisi, situasi dan juga tabiat karakter kaumnya Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, berjalannya waktu, ternyata apa yang diuraikan oleh Al-Quran, ada orang-orang zalim di antara Yahudi dan Nasara. Dari di antara orang Yahudi itu ada orang yang zalim. Illal ladzina zalamu minhum, kata Al-Quran. Di antara Yahudi dan Nasara ini ada orang zalim. Orang zalim ini adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk
mereka melakukan prosesi agama tanpa ada perintah. Tak ada yang memerintahkan, kemudian mereka membuat hukum atau melakukan hukum, tapi tidak ada perintah tertulis dari Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Isa alaihissalam. Ini orang zalim. Nah, sepanjang kami belajar Al-Quran, ternyata orang zalim ini adalah Kristen. Kenapa dikatakan Kristen? Karena Kristen tidak memiliki aturan di dalam beragama yang berasaskan kepada pewahyuan. Contoh ibadah minggu, tidak ada wahyu yang datang kepada mereka ibadah minggu. Kemudian menyembah Yesus, itu tidak ada perintah menyembah Yesus. Banyak aturan yang mereka bikin yang sama sekali tidak ada perintahnya. Natalan, peringati kelahiran, kenaikan, kebangkitan dan seterusnya. Itu tidak ada. Termasuk kalaupun ada satu prosesi dalam agamanya justru bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, tidak bersunat, perintahnya bersunat. Makan babi, perintahnya jangan makan babi. Nah, inilah yang disebut zalim, orang zalim. Illal ladzina zalamu minhum. Nah, celakanya saudaraku, karena Anda bertanya tadi, orang zalim ini memiliki amanat agung. Apa itu? Mengajarkan agar seluruh manusia itu menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga dalam tradisi kekristenan. Itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 18, 19, 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi ada amanat agung di agama Kristen, di mana orang-orang Kristen diajarkan untuk menjadikan seluruh umat Islam menjadi Kristen. Itu dalil. Markus 16, 16 sampai 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Nah, jadi istilahnya nih, Kristen datang di abad keempat, resminya kelima, keenam, ketujuh, bertemu dengan Islam. Islam mau dijadikan Kristen, maka Islam pasang badan. Begitu juga ketika ada Kristen masuk di Indonesia, Islam yang lebih dulu masuk di Nusantara pasang badan. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa dibahas terus Kristen? Kenapa dibahas terus Kristen? Karena Al-Quran membahas tipikal, karakter, ciri-ciri, sifat, tabiat orang-orang Kristen. Dan orang Kristen kebetulan kebenaran diajarkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Maka kami sebelum dikristenkan, sebelum kami masuk ke sebuah gedung di hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah yang kalian sebut dengan nama Kristus Yesus, terlebih dahulu ya kami harus tahu makhluk itu siapa. Siapa yang merintahkan ibadah Minggu? Siapa yang memerintahkan kemudian makan babi? Siapa yang memerintahkan ke gereja? Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tiada kemudian, mana dalilnya? Maka sulit bagi Kristen untuk menjadikan kami menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari tanah tersebut. Apatah lagi setelah kami belajar Bible, kami tahu ternyata anak manusia berada di dalam perut bumi itu bang selama 3 hari, ternyata itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Lah, kami nggak mau jadi angkatan jahat. Nauzubillah. Sedangkan tanda untuk angkatan benar, Yesus juga ajarkan. Sesuai dengan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, itulah kemudian tanda untuk orang benar. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Ternyata Al-Quran juga menerangkan tanda untuk orang benar adalah kedatangan Isa yang asli, kedatangan Yesus yang asli adalah tanda akhir zaman. Itu tanda untuk angkatan yang benar. Sedangkan tanda untuk angkatan jahat, tanda untuk orang-orang jahat juga ada. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu 2 tanda yang berbeda. Tanda yang diberikan kepada orang benar dan tanda yang diberikan kepada orang jahat itu beda. Dan Kristen datang mengusung tanda angkatan jahat. Maaf, kami nggak mau masuk kelompok angkatan jahat.
Itu alasannya bang. Kenapa kami membahas agama Kristen? Karena agama Kristen ini banyak sales di dalamnya. Mengajarkan, menjual kemudian produknya kepada kami. Padahal menurut kami itu adalah produk gagal. Maaf, demikian. Silakan. Ya, Bang Jack, silakan Bang Jack. Ditanggapi. Panjang kali jadi mau nanya apa ya? Ini pertama bang ya kan, bertanya, orang abang percaya nggak bahwasannya ada tertulis? Aku pun kurang tahu, mau mencari tahu juga ini bahwasannya saudara kalian itu ada disebutkan tentang orang Nasrani atau Kristen, gitu bang? Iya, ada bang. Dalam Al-Quran itu Nasara namanya Nasara. Dan saya lihat bang ya, maaf nih, bukan saya menggurui. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut Nasorios. Beliau adalah penyesat orang-orang Yahudi yang adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, coba Anda lihat secara lengkap di situ. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Nah, inilah yang disebut Nasrani. Saya bahwasannya saudara abang kan Nasrani kan gitu. Iya, Iya, betul jadi itu. tetapi yang dibahas tentang kitabnya Nasrani itu gimana itu bang, kan itu maksudnya? Ya itu tadi saya sudah menjelaskan saudara. Saudara itu kan berarti nanti itu yang membantu di kemudian hari atau gimana? Saudara apa ini sekarang bang? Loh, tidak ada dikatakan bahwa saya Nasrani akan membantu kecuali kata Nabi Muhammad ketika Allah berfirman kepadanya, hanya sebagian kecil yang akan beriman kepada Nabi Muhammad. Sebagian besarnya itu kemudian adalah ingkar kepada Nabi Muhammad. Sebagian kecil. Jadi ada nggak tertulis bantulah saudaramu? Bantu? Maksudnya gimana dibantu? Bantulah saudaramu Nasrani atau Kristen gitu. Ada nggak tertulis atau gimana? Kalau mengenai bantu bang, di Islam itu wajib hukumnya membantu siapapun, tidak terlepas, tidak harus Nasrani, tidak harus Yahudi. Ya, maksudnya, ya makanya saya tanyakan tentang kata-kata Nasrani atau Kristen ini tidak ada gitu, itu maksudnya. Nggak ada bang, nggak ada, nggak ada. Ya. Bantulah saudaramu Nasrani atau bantulah saudaramu Kristen itu nggak ada tertulis ya? Nggak ada bang. Cuman Islam itu membantu siapapun, berbuat baik kepada siapapun, membantu dan menanamkan kasih sayang kepada siapapun. Illal ladzina zalamu, kecuali kepada orang zalim. Orang zalim itu apa? Yang menyerang akidah Islam. Yang menyerang akidah Islam. Itu yang kemudian umat Islam kemudian tidak berlaku adil terhadap mereka, kecuali mereka kemudian menyatakan untuk berdamai. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8, kami diperintahkan berlaku adil kepada siapapun. Bahkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 diperintahkan melindungi sekalipun mereka adalah orang musyrik. Al-Jasiyah ayat 14 memaafkan siapapun, baik itu Yahudi, baik itu Kristen, baik itu apapun di luar Islam. Al-Quran memerintahkan kami untuk memaafkan siapapun yang bersalah kepada kami. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang di luar Islam, di luar orang beriman, orang-orang yang tidak takut kepada hari pembalasan Allah, karena Allah akan membalas sesuatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Jadi umat Islam itu tidak diperintahkan untuk menghakimi, karena hak untuk menghakimi itu adalah Allah. Itu Al-Quran, surah Al-Jasiyah ayat 14. Maafkanlah mereka. Jadi kami diperintahkan untuk memaafkan. Bukan tugas kami untuk menghakimi. Allah yang telah memutuskan untuk menghakimi mereka yang sudah memilih jalan yang sesat. Makanya ya, silakan. Jadi kalau tentang tadi cerita Musa, abang percaya dengan Musa gimana ceritanya kalau di bagian orang abang? Kami percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah mengutus seorang nabi bernama Nabi Musa di tengah-tengah kaum Bani Israel. Itu kami imani. Beliau nabi yang kami imani sebagai utusan spesial bagi kaum Israel, menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, Fir'aun. Oke. Jadi kalau Nabi Muhammad dikebumikan, tahu tempatnya di mana, Bang ya? Iya. Kalau Nabi Musa dikebumikan, ada nggak sejarahnya, Bang? Kalau di Islam nggak ada sejarah di mana dikebumikan Nabi Musa alaihissalam, meskipun literasi Islam itu bisa saja sampai ke sana. Tapi kami umat Islam tidak ada perintah untuk berziarah ke makam Nabi Musa dan seterusnya. Nggak, maksud saya kan untuk apa, mengetahui atau dari sejarah-sejarah lain atau dari mana, kitab-kitab yang mana gitu, ada nggak pernah Bang tahu selaku abang apologet yang senior lah gitu kan? Ada nggak mencari tahu tentang Musa dikebumikan di mana? Nggak pernah ya? Kalau gini ya Bang ya, kalau dalam Islam itu kan mengetahui bahwa makam Nabi Musa terletak di Palestina, dekat dari Yeriko, antara Yeriko dan Yerusalem. Dan itu juga menjadi tradisi orang-orang Yudaism untuk melakukan ziarah di sana. Seperti itu, Bang. Dan apa ya bilangnya? Tak ada kemudian kewajiban bagi kami untuk melakukan ziarah. Kalaupun kami ziarah makam siapapun itu sifatnya sunnah. Iya, karena yang saya tahu, kalau makam Nabi Musa itu memang tidak diketahui dimanapun. Tapi bagi kami, tapi bagi kami itu yang saya katakan tadi, ada kemudian literasi di kami itu yang memahami bahwa makam dari Nabi Musa ini itu berada di antara Madinah dan Yerusalem, atau kota Yeriko tadinya dengan Yerusalem. Dan itu menjadi tradisi Yudaism juga paham tentang hal tersebut. Seperti itu, Bang. Tapi itu bukan masalah untuk diperdebatkan atau didiskusikan. Yang harus dipahami oleh saudaraku Kristen di sini adalah baik Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Nabi Yahudi, gimana? Nabi apa tadi yang nggak ada hubungan dengan Kristen? Nabi Musa, Nabi Isa, atau Yesus sekalipun itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah kelompok yang dibangun oleh orang-orang Farisi sebagai pengajaran kepada orang-orang Roma kala itu. Roma sebelum Kristen adalah penganut ajaran politeisme, penyembah roh-roh. Kristen hari ini masih penyembah roh-roh. Para nabi tidak menyembah roh-roh. Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut Hashem itu bukan roh. Tidak serupa dengan roh. Di mana dalilnya? 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan roh itu makhluk. Roh adalah
roh adalah makhluk goib. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Orang Roma, Bang, orang Roma itu penyembah roh-roh. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang disembah orang Kristen ini, maaf, binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan di situ dikatakan inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Nah, jadi Kristen ini hebat cuma. Kristen ini tidak berasal dari Yahudi. Kristen ini adalah ajaran yang diajarkan oleh orang yang tidak dikenal Yesus, menyatukan, terjadi sinkretisme. Artinya apa? Ajaran tauhid, ajaran Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, digabungkan dengan ajaran politeisme, banyak dewa. Makanya di Kristen itu banyak sembahan. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Yesus, ada yang namanya Roh Kudus, burung merpati. Ada enggak itu diperkenalkan oleh Musa? Enggak ada. Ada enggak diperkenalkan Yesus itu? Enggak ada juga. Itu murni buatan orang Roma. Jadi Kristen ini agama yang muncul pertama kali di Turki, Antioquia. Dia adalah murid-murid Paulus, pendiri agama Kristen, bukan murid Yesus. Gitu, Bang. Makanya antara Yahudi dengan Kristen itu berbeda. Orang Yahudi kalau lihat Kristen itu mohon maaf, jijik lihat. Karena orang Kristen itu dianggap bidat, Abu Dazarah, malah dikatakan Bani Kurion, anak-anak asuh. Maaf nih, itu tradisi Yudaism. Anda boleh lihat di YouTube bagaimana kalau orang Kristen datang ke sana itu dikasih salam ludah. Begitu, kawan. Jadi Kristen ini bukan dari Yahudi. Tapi Kristen menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi yang sudah jauh dari aslinya. Kitabnya Kristen yang perjanjian lama itu terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di Alexandria, Mesir oleh Kaisar Ptolemy II. Diterjemahkan ke dalam Septuagint untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bukan untuk orang Kristen itu, kitab itu. Itu untuk orang-orang Yahudi. Tapi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, bisanya hanya menggunakan bahasa Yunani Koine. Maka diterjemahkanlah kitab Taurat itu ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diterjemahkan kapan? Abad ketiga sebelum Masehi. Diterjemahkan apakah untuk gereja? Bukan. Gereja itu muncul nanti di abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Melalui konsili-konsili, mengambil terjemahan kitabnya orang lain, lalu mengkawinkan dengan surah-surah yang mereka kanon 4, yaitu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Digabung menjadi satu. Lahirlah agama Kristen. Muncullah Pakristian. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya agama Kristen ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Sama sekali tidak ada hubungannya. Dan saya bisa taruhan dengan siapapun bahwa saya bisa buktikan Yesus anak Maria dengan Kristen agama Paulus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada benang merah. Ya memang tidak ada hubungannya, Bang, kan? Iya, nggak ada. Kan dengan Bible yang Kristen jangan nangis dulu. Ini orang tua kerjanya nangis terus. yang kami Iya, gimana, Bang? pelajari dan percayain, Cuma tukang ngarang. mengilhamin itu gitu. Jangan mengganggu dulu Pak Christian. Nangis yang nangis dulu, Nak. Nah, izin guru dah. Bang J, gantian dulu ya Bang, nggak sabaran si Christian ini Bang J, Bang dari dulu di atas. Oke Christian, ini di sini Komal edukasi, sopan, santun dan pakai tata krama. Kalau kamu buktikan bahwasannya ajaran kasih, jangan ada penghujatan. Kami dari tadi nggak ada yang menghujat, ya. Oke, apa yang mau ditanyakan Christian? Jangan congor aja bawa data. Udah nggak bisa deh ini. Gimana Bang? Bisa saya bertanya lagi nih Bang? Boleh. Christian jangan nangis dulu ya Bang ya. Nih,
Bang, tadi abang bilang tadi banyak ajaran-ajaran ini abang bilang tadi kan tentang hari Minggu bergereja kan gitu. Iya. Nah, itu dulu lah saya bertanyakan dulu satu itu. Tapi kenapa di kalender kita lah dulu di Indonesia ini, kenapa hari Minggu itu dibuat hari merah? Alasannya menurut abang lah dulu gimana tuh bang? Iya. Jadi latar belakang kenapa libur hari Minggu? Karena kita sudah berbentuk negara ya. Jadi ada hubungan bilateral dan seterusnya, ada hubungan internasional dan seterusnya. Jadi negara kita ini harus mencocokkan dengan hari dinas di bangsa luar negeri supaya jam dinas dalam Indonesia dan di negara luar negeri itu bisa disepadankan. Jadi bukan berarti hari Minggu ini benar adalah hari yang menjadi hari ibadahnya orang Kristen sampai orang Indonesia juga harus turut di situ, enggak. Inilah cerminan ajaran kasih di Islam. Kami mayoritas di Indonesia ini, jumlah kami 80 hampir 90%. Kalian cuma 6%. Itu pun masih ada Advent yang juga hari Sabtu. Ketika diputuskan kemudian ibadah Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen yang hanya sedikit, hanya secuil saja. Orang Islam manut, orang Islam ikut aja, silakan aja. Yang penting kalian jangan mengganggu ibadah kami ikut aja. Padahal kalau umat Islam Indonesia sepakat seluruhnya istirahat hari Jumat, selesai. Tapi kami adalah ajaran rahmatan lil alamin. Silakan aja kita lebih utamakan saudara kita yang kecil-kecil ini. Nggak masalah. Kalau Gitu bang. hari Minggu di luar negeri atau dimanapun itu hari apa menurut abang? Hari Minggu juga kah? Maksudnya apa itu bang? Kalau di sini sama kita di Indonesia hari Minggu, di luar negeri hari apa? Hari Minggu juga atau hari apa? Hari Senin atau hari Sabtu? Yang pasti database yang ada, misalnya nih di perbankan, database yang ada terhitung di hari Ahad atau Minggu. Begitu juga di Indonesia, database yang ada harus berhenti di hari Minggu itu. Mau dia berselisih jam, 10 jam, 12 jam, yang penting kalau dia hari Minggu ya sandai. Itu. Karena tidak mungkin kemudian orang bisa berbisnis, kantor di luar negeri tutup, di Indonesia buka. Itu koplak namanya. Seperti itu, Bung. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, sebenarnya kalau kita mencari titik kebenaran, Kristen ini kan saya sudah katakan tadi tak ada hubungannya dengan agama para nabi. Coba Anda lihat, Bung, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Orang yang melakukan kegiatan di hari Sabtu, itu perintahnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, dibunuh, pokoknya dibunuh, digerek, dipotong, dibakar. Itu dalam Keluaran 31 loh, nomor 14. Bukan Sabtu dibilang bang. Hah? Bukan hari Sabtu dibilang di situ. Lalu hari apa? Hari Sabat. Ya Sabat itu Sabtu. Sabtu itu Sabat, Bang. Kalau kita berbicara di dalam agama Yahudi, Sabtu itu Sabat. Kita nggak boleh ganggu-ganggu agamanya orang, aturan mainnya orang. Nggak boleh. Dituliskan hari Sabat gitu bang, bukan hari Sabtu gitu. Gimana? Iya Sabat itu, saudara. Sabat itu hari Sabtu. Di dalam tradisi Yahudi itu begitu. Jadi kalau ketika mereka berbicara mengenai hari Sabat, itu berbicara mengenai hari ketujuh. Itu hari ketujuh Sabtu itu. Nah, hanya Kristen ini merubah. Ya enggak, berarti beda bang. Jam tadi kan di sana hari Sabtu, di sini berarti hari Minggu kan gitu. Ya bukan begitu ketetapannya. Kan katanya Kristen ini kan tadi saya berbicara, tidak ada hubungannya Kristen dengan agama Yahudi. Coba kita lihat ya. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Silisi, Yom Revi'i atau Rebi'i, kemudian Yom Khamisi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat itu Sabtu, Sabtu itu hari ketujuh. Nah,
Kristen rubah menjadi hari Minggu, Sunday. Kenapa Sunday? Karena hari Dewa Matahari. Mereka ibadah pada hari Dewa Matahari, yaitu hari Minggu. Nah, sedangkan orang Yahudi hari ini ibadahnya hari apa? Hari Sabtu. Itu makanya aku bilang Kristen itu tidak bertumbuh di Timur Tengah. Kristen itu bertumbuh di Roma. Hari Sabat bang, gitu bang. Karena di sana nggak ada Sabtu. Sabat itu, saudaraku, Sabat itu hari Sabtu. Iya, Sabtu kan kita yang mengatakan. Di sana kan Sabat. Ya, Sabat itu jatuhnya di kita hari Sabtu. Tapi beda jam tadi, maka saya bilang lebih tadi kan, beda jam. Jadi di sini hari Minggu. Ya, tapi tidak bisa berubah, bang. Tidak bisa berubah meskipun beda jam, tapi Sabat tetap Sabat. Sabat tetap Sabat. Jangan Anda Sabat berubah menjadi Rison. Rison itu Minggu. Berarti Sabat kan hari ke-7 maksud abang tadi. Itu Sabat hari ke-7, betul. Iya. Hari pertama itu Ahad. Iya. Ahad. Hari pertama Rison dalam tradisi Judaism. Itu hari pertama Rison. Hari kedua Seni. Itu hari kedua. Hari ketiga Selisi. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima Kamisi. Hari keenam Sisi. Hari ketujuh Sabat, Sabtu. Kita nggak bisa merubah tradisi itu. Itu yang pertama mengajarkan tentang Sabat itu Yahudi. Kristen ini kan. Iya, maksud saya bang, saya mau mengatakan Sabat itu hari ke-7 begitu maksudnya, supaya kita bisa jumpa di tengahnya gitu. Karena kalau bicara Sabat itu saudara, Sabat itu bagi Yahudi hari ke-7, tapi bagi Kristen hari ke-7 hari apa? Ayo. Ya kami hari Minggu. Hari Minggu sama nggak? Karena sama nggak? Kita bukan di dunia bagian sana bang, di bagian Israel atau Yahudi atau nggak bisa bang. Hari pertama jangan Anda pindahkan ke hari Sabtu, hari apa? Jangan Anda pindahkan ke hari Senin. Belahan bumi tadi gitu bang, maksud saya itu kan nyata kan, itu maksud saya. Kalau tidak bisa, Bung. Di sana malam, di sini terang kan gitu bang. Iya betul, tapi harinya jangan dipindah dong. Hari Sabtu pasangannya Sabtu, jangan hari Sabtu dipasangkan ke Minggu. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti ini. Orang Indonesia menghitung mulai angka berapa? Angka 1. Orang Malaysia karena dia agak telat angka 2. Jadi kalau orang Malaysia menghitung mulai orang Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, orang Malaysia menghitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Gimana itu abangku? Anda merubah, bergeser nama hari dikarenakan Anda katakan saya nggak menggeser, kan saya akui Anda menggeser. Anda mengatakan hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Sedangkan orang Yahudi hari ke-7 itu Sabtu. Itu sudah berbeda. Sama ketika Anda mengatakan angka di bilangan ketukan 10 bagi orang Indonesia namanya 10. Bagi orang Belanda ketukan 10 itu mereka menyebutnya 1. Nah, sama nggak itu? Nggak sama abangku, nggak sama. Jadi harus tetap harus tetap sama dong. Rison hari pertama, Seni kedua, Selisih hari ketiga, Rebi'i hari keempat, Kamisi hari kelima, Sisi hari keenam, Sabat hari ke-7. Jangan Anda pindahkan. Rison hari pertama Anda jadikan hari ke-7. Enggak, maksudnya saya tadi untuk menjelaskan belahan bumi itu tadi itu aja ya bang. Nah di situ aja ya, setaknya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau memang saya nggak ada mengatakan apa, memang hari Sabat itu hari ke-7 itu saya akui gitu. Tapi kan belahan bumi tadi bang. Oke bang, baru yang berikutnya tadi bang kan. Oh, betul. Abang bilang tadi tentang, nggak usah dulu ke yang lain-lain. Maksud saya abang bilang tadi ada kelahiran dan kematian, itu pun tidak ada abang bilang kan. Iya. Tapi kalau yang saya ketahui negara kita ini ada juga dikatakan hari kenaikan Yesus Kristus gitu disahkan gitu loh. Jadi maksudnya hari-hari merah itu seperti Natal disahkan, hari kenaikan disahkan, hari kematian disahkan gitu kan gitu. Jadi yang 3 ini aja dulu disahkan itu oleh negara kita, itu landasannya dan dasarnya apa oleh kementerian kita gitu loh bang. Kalau memang tidak diakui ya
jangan gitu disahkan. Jadi kan pengesahan itu artinya apa gitu Bang? Jadi gini ya Bang, Iya. Indonesia itu adalah sebuah negara yang berdaulat, di dalamnya masyarakatnya itu majemuk, agama ada berbagai macam di dalam, suku, ras, beraneka ragam. Nah, ketika orang Islam mengajukan hari rayanya, tugas negara apa? Menyediakan fasilitas itu, mensahkan. Ketika kemudian tokoh dari agama Islam itu mengajukan untuk disahkan. Begitu juga Kristen. Ketika Kristen datang mengajukan, hari ini adalah hari raya kami, tanggal sekian, setiap bulan sekian, maka fungsi negara memfasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya demi untuk keyakinan mereka. Karena negara menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa intervensi negara. Negara hanya memfasilitasi saja. Aturan agama diatur oleh tokoh agama itu masing-masing. Makanya ada istilah gereja PGI, bla bla dan seterusnya. Ada majelis ulama dan seterusnya. Jadi bukan ditentukan negara bahwa negara ini harus memeriksa dulu. Ini kitab sucinya keliru ini ya. Ini tidak sesuai dengan ini. Negara menolak. Bukan kayak begitu. Jadi andai saja kerukunan atau persekutuan gereja-gereja Indonesia yang ada di Indonesia sepakat Natal diperingati pada tanggal 1 Oktober, maka negara juga mensahkan itu. Karena negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, yang jadi masalah ketika orang Kristen beragama Kristen tapi tampil ke Islam-Islaman. Oke, silakan. Mudah-mudahan paham. Enggak, maksud saya sih itu. Sedangkan negara kita aja kan begitulah binekanya, indahnya yang bertoleransi. Kenapa selaku pemuka-pemuka yang agama yang Bang bilang tadi diatur oleh pemuka agamanya masing-masing, yang terjadi seperti ini gitu kan? Ibaratnya kan Bang, toleransinya di mana gitu kan, untuk membahas-bahas yang bagaimana dikatakannya, yang membahas-bahas yang telah terjadi inilah yang selalu dibahas-bahas kan gitu. Sementara kita sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh negara, diakui negara gitu kan. Walaupun kan diakui berarti kan. Sementara kita sebagai pemegang agama ini kok terjadi seperti ini gitu, belakangan ini gitu kan. Nah, itu sih maksud saya. Jadi miris saja gitu. Memang bagaimanapun ceritanya Bang, ini pelajaran semua ini, ujiannya nanti di akhir. Namanya semua itu kan di akhir gitu. Jadi berarti kalau dibahas-bahas ini sampai nanti Abang berganti, sampai saya berganti, itu bakal tidak klop gitu loh. Seperti tadi ada yang mengatakan nih di bawah katanya hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Sementara dibilang di sini Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu kan istilahnya. Ini ada di bawah saya baca tadi kan gitu. Sampai segitunya gitu arahkan. Ini udah diakuin, udah dikasih legalitas oleh negara, ini hari kenaikan Isa Al-Masih gitu kan. Tapi Isa Al-Masih itu bukan Yesus gitu ya. Kok sampai segininya gitu maksud saya Bang. Itu saya penasarannya. Ya ini bakal nggak bisa, bagi rapotnya nanti ujung-ujungnya siapa yang ranking 1, siapa yang ranking 2 itu nanti kan ujung-ujungnya di akhir. Dan namanya di akhir itu kalau tambah AT-nya akhirat kan gitu kan. Nah gitu sih Bang. Oke, jadi gini saudara. Terkait yang Anda permasalahkan ini, dalam dipermasalahkan maksudnya ini kan ini namanya saya berdiskusi, mempertanyakan, mengasih apa saya lah ibaratnya kenapa seperti ini gitu, bukan mempermasalahkan. Saya nggak masalah sih kalau mau apapun yang terjadi gitu, yang penting yang saya percayai saya jalankan gitu aja saya Bang. Oke, jadi gini ini juga memang harus banyak kurang paham ya teman-teman Kristen khususnya ya. Dalam Undang-Undang 45 kita, khususnya di pasal 29, di situ membahas tentang ruang lingkup, tentang keyakinan, tentang agama, yang kemudian dijabarkan lebih rinci
dalam dua aspek data atau dua aspek ayat. Yang pertama, ayat pertama di pasal 29 itu negara menjamin, negara Indonesia kita ini itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat pertama di 1945. Kemudian di pasal kedua, ayat kedua maksud saya di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1445 ini. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Ini yang dilanggar oleh saudara kami Kristen. Saya ulang pasalnya. Coba nanti kalau Anda punya buku pasal-pasal tentang undang-undang, Anda buka pasal-pasal itu, Anda lihat di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan negara menjamin dan juga menjamin kemerdekaan setiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya, bukan menurut agama orang lain, dan kepercayaannya masing-masing, bukan menurut kepercayaannya orang lain. Orang Kristen melanggar ini. Kenapa saya katakan melanggar ini? Orang Kristen itu kitabnya bukan Alkitab, kitabnya itu Biblos. Tapi mereka mengganti kitab mereka yang tadinya Biblika, Bible, menjadi Alkitab. Tuhan mereka yang tadinya Theos, mereka rubah menjadi Allah. Paulus yang tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul. Pneuma, Hagios dirubah menjadi Roh Kudus. Semua diambil dari Al-Quran. Jadi orang Kristen ini menjalankan kemudian agamanya tidak berdasarkan agama masing-masing, tapi berdasarkan agama tetangga. Ini, tapi kalian tidak mau sadar itu. Kalian tidak mau mengerti tentang itu. Pokoknya seakan-akan karakter penjajah itu masih mendarah daging di benak kalian. Penjajah itu bang, punya orang punya dia juga. Itu penjajah. Karakter penjajah, mental penjajah itu begitu. Punya orang punya saya. Kalau kau tidak serahkan, saya jajah kau sampai punyamu itu menjadi milikku. Inilah yang terjadi. Mencederai pasal 29 nomor 245. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kenapa Kristen justru memeluk agama yang mana agamanya itu justru banyak mengambil ajaran dari Islam, khususnya istilah prinsip yang dalam Al-Quran digunakan di dalam agama Kristen. Ini yang tidak disadari. Coba Anda lihat lembaga, gedung, ada berapa gedung itu di Salemban, di lantai 14 itu tertulis LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alamak, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Alkitab itu hanya muncul di kitab sucinya umat Islam. Tidak ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Kitab sucinya orang Kristen itu aslinya bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata Alkitab. Tapi begitu masuk ke Indonesia, Kristen merubah yang tadinya Biblos, Biblika, Tabablia, dirubahnya menjadi Alkitab. Berarti tidak menjalankan syariat undang-undang. Amanat undang-undang tidak dipakainya. Tapi abang, Al-Quran bukan Alkitab. Loh, nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kata Alkitab itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya Pak Christian Sigit botak kepala ini, itu tidak ada kata Alkitab. Nanti di Indonesia baru dia ambil sebutan Al-Quran dipakai. Untuk apa coba? Untuk apa? Mungkin untuk mengikuti karakter Paulus. Karena Paulus mengatakan jadilah teladanku. Nah Paulus itu kalau Anda lihat di dalam 2 Korintus 9:20-21, dia selalu berpura-pura, dia selalu menyamar seperti domba.
Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani demikian juga adanya. Kepada penganut Taurat aku berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Itu. Nah, karakter ini yang dipakai kemudian oleh agama saudara. Mungkin. Sekali lagi, mungkin. Karena tak ada dasarnya menggunakan kata Alkitab, apalagi kata Allah. Kata Allah dalam Latinnya A-L-L-A-H. Kalau Anda buka KBBI, apa yang tertulis di situ? A-L-L-A-H adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kitab saudara dari Belanda diterjemahkan bukan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya Theos kalau masuk ke Indonesia berubah menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Allah itu nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab. Tapi lagi-lagi mental penjajah, mungkin karakter penjajah, mungkin yang masih membekas di kalian sampai punya orang punya kalian juga, mencederai kemudian amanat pasal dari 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kita bebas, kita merdeka untuk memeluk agama kita masing-masing, tapi jangan memeluk agama kita masing-masing tapi ajaran agama lain kita ambat. Itu soroko namanya, soroko, serakah namanya, Bang. Kalau Kristen di Indonesia aja rupanya, Bang. Kenapa? Kenapa, Bang? Kalau Kristen di Indonesia aja. Iya, di luar Indonesia tidak menggunakan kata Alkitab. Di luar Indonesia tidak menggunakan kata Allah, tidak menggunakan kata Roh Kudus, tidak menggunakan kata Nabi, Rasul, Injil, tidak. Cuma di Indonesia